Oke. Yeay, teman Pro 2 ya balik lagi bersama saya Dodi Riti dan juga rekan saya. Trinitas, teman Pro 2. Kamu baru saja mendengarkan Ed Sheeran featuring Arijit Singh with Suffer. Oke, tibalah saatnya teman Pro 2 seperti yang kita sudah janjikan kita sampaikan Betul. tadi ya. Kita bakal ngobrol di CLBK. Cerita langsung bersama Komunitas. Kali ini teman Pro 2 kita bersama dengan Ketua IKADUBAS ya, Ikatan Alumni Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur ya. Ya, ada Mei Yanda Maharani Mesak sebagai ketuanya teman Pro 2 dan kita akan mengangkat topik mengapa menjaga api pengabdian tanggung jawab alumni Duta Bahasa. Kamu Duta Bahasa kan, Dot? Iya, tapi saya tahun tidak enak nih, Tahun 2015. Oh, 2015. Nah, ini obrolan kita juga malam hari ini mungkin bisa menjawab ya pertanyaan orang-orang bahwa Duta Bahasa itu kerjanya apa sih? Iya. Apakah cuma lenggak-lenggok terus dapat mahkota, dapat selempang lalu Selesai. Itu kan tidak ada kelanjutannya teman Pro 2. Nah, mau tahu jawabannya seperti apa kita tanyakan langsung pada Ketua IKADUBAS NTT. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam, Mei. Selamat malam kakak. Apa kabar? Puji Tuhan sangat luar biasa kak. Luar biasa ya. Ini Duta Bahasa tuh langsung ketahuan dari gaya bicaranya, ya kan? Produksi suaranya. Iya, betul. Kayaknya cocok juga nih buat penyiar ya. Pasti. Biasa langganan-langganannya TVRI gitu. Oh, wow, luar biasa, luar biasa. Tapi sekarang kan sudah menjadi seorang alumni. Duta Bahasa. Nah, menurut Mei, apa nih makna pengabdian yang sebenarnya, Mei, setelah kamu menjadi seorang alumni? Iya, jadi kak, ketika menjadi alumni, menurut saya pengabdian itu jadi terasa lebih luas karena bukan formal atau batas bagaimana kita selesai di atas panggung, tapi ketika kita menjadi alumni, kita itu bisa berkontribusi dengan cara yang fleksibel. Jadi pengabdian itu hadir dari keseharian kita, cara kita berkomunikasi, menyampaikan gagasan. Nah, jadi halo. Seperti itu. Oke, baik ya. Oke, boleh tahu ini Mei angkatan Duta Bahasa tahun berapa nih? Kebetulan baru terpilih jadi Duta Bahasa di angkatan tahun 2026 dan terpilih lagi menjadi Ketua IKADUBAS NTT tahun 2026-2027 Kak. Oke. Jadi baru terpilih kemudian langsung ya. Menjadi namanya IKADUBAS. Kalau sudah kita di alumni Duta Bahasa, kalau ketika sudah terpilih jadi langsung masuk ke alumni gitu. Oke, tapi untuk proses pemilihan menjadi seorang ketuanya itu kan diseleksi terlebih dahulu kan? Iya, betul sekali Kak. Oke, itu biasanya seleksinya itu hanya pada alumni yang di 2026 atau bersama dengan alumni-alumni yang sebelumnya? Jadi kebetulan untuk proses seleksi tahun ini itu Kak ada 2 angkatan di tahun 2025 dan 2026 supaya para peserta, para pemenang itu bisa berkontribusi lebih lagi. Jadi di tahun ini ada angkatan tahun 2025 dan ada angkatan tahun 2026 yang ikut seleksinya. Oke. Jadi 2 tahun terakhir ya yang mengikuti seleksi pemilihan kepengurusan ini. Betul, ketuanya. Nah, Mei ini banyak anggapan ya, banyak pernyataan dari orang bahwa tugas Duta Bahasa itu selesai setelah masa jabatan berakhir. Nah, menurut kamu nih Mei, seberapa penting sih peran alumni untuk tetap hadir dan juga tetap berdampak begitu? Membuktikan pernyataan dari orang itu seperti apa? Baik Kak, jadi menurut saya alumni itu bagian dari keberlanjutan. Jadi ketika alumni hadir, itu buat semangat Duta Bahasa tetap hidup. Jadi dia terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, alumni itu bisa jadi sumber inspirasi, juga bisa jadi jembatan untuk para Duta Bahasa di generasi berikutnya. Jadi bukan hanya melanjutkan apa yang sudah ada, tapi juga mengembangkan dan juga memperluas dampak-dampak dari Duta Bahasa sendiri, Kak. Nah, bagaimana cara kamu nih, Mei, untuk kemudian menjaga semangat teman-teman alumni ya dari 2026 dan 2025 dan 2026 biar tetap aktif di dalam berkarya, kemudian mengabdi juga. Itu seperti apa
cara yang kamu lakukan? Oke, Kak. Jadi tiap orang kan punya cara memimpin yang berbeda-beda ya. Betul. Kalau dari saya sendiri, itu cara menjaga semangatnya dimulai dari saya menciptakan ruangan yang nyaman bagi teman-teman. Di Kadubas NTT, saya berusaha membangun suasananya itu hangat, terbuka, juga saling mendukung. Jadi kita menghadirkan program-program kegiatan yang relevan dan fleksibel. Jadi para alumni Duta Bahasa dimanapun kapanpun itu bisa dapat mengakses bahkan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dihadirkan. Nah, karena kebetulan baru menjabat belum sebulan, itu ada beberapa kegiatan yang sudah kita jalankan. Kita melibatkan alumni-alumni dari tahun 2018, 2019, dan kedepannya ada banyak sekali kegiatan yang kami harapkan bisa mengakses lebih jauh lagi alumni-alumni Duta Bahasa lainnya. Oke. Dia melupakan angkatan 2015-2016 ya. Oke, bukan melupakan Dot, tapi kan kayak oke lah, sekarang kita ke 2025-2026 gitu kan. Nah, ini Mei boleh tahu sekarang kesibukan kamu selain di IKA Dubas itu kamu kerja atau masih kuliah nih? Kebetulan masih kuliah, Kak, semester 6 di jurusan Ilmu Komputer di Undana. Anak Undana ya. Nah, di tengah kesibukan Mei, di tengah kesibukan kamu sebagai seorang mahasiswa ya, tentunya juga fokus kuliah nih. Nah, bagaimana nih kamu membangun komitmen agar pengabdian tetap berjalan di IKA Dubas seperti itu? Iya, Kak, jadi kita bicara soal konsisten dan itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi mulai dari keterhubungan, kita tetap berbagi pengetahuan, memberi dukungan, dan yang paling penting adalah manajemen waktu. Jadi pengabdiannya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu, Kak. Jadi bukan bagian terpisah lagi, tapi sesuatu yang berjalan yang berdampingan dengan aktivitas saya sendiri gitu, Kak. Komitmen, konsisten gitu ya. Betul, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya Duta Bahasa itu ya, apa memang setiap hari tuh harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, penggunaan EYD. Tapi kan sekarang kalau kita lihat di era digital ya, Mei ya, kan banyak sekali tantangan ya kan, anak muda menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian dikolaborasi lah, bisa dibilang seperti itu kan, dengan seperti bahasa asing, bahasa prokem, seperti itu. Bagaimana sih Mei cara kamu menghadapinya untuk terus bisa membawa semangat sebagai seorang duta bahasa gitu? Iya, baik Kak. Jadi di Duta Bahasa kita kan menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Betul. Nah, era digital ini kan bawa banyak peluang untuk perluasan jangkauan pengabdian. Jadi informasinya itu mohon maaf suara saya masih terdengar, Kak? Masih Mei. Jelas. Informasi bisa disebarkan dengan lebih cepat, juga memanfaatkan sosial media dengan baik karena kan di kehidupan digital semua menggunakan sosial media, banyak campur kode yang seperti yang sudah Kak bilang tadi. Itu disitulah peran Duta Bahasa masuk. Kita memanfaatkan, kita melihat peluang, potensi, tantangan-tantangan, dan kita juga menghadirkan konten-konten yang sesuai untuk menghadirkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pemanfaatan digital sekaligus juga memberikan edukasi yang sejalan selaras dengan zaman saat ini. Gitu kan. Nah, ini kembali lagi apa yang kamu sampaikan tadi ya, Trigatra Bangun Bahasa gitu ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, bagaimana kamu melihat peran alumni IKA Dubas nih dalam menjaga keseimbangan ketiganya gitu? Iya, jadi sejatinya sebagai seorang duta bahasa, Trigatra Bangun Bahasa itu berjalan bersama-sama. Nah, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu kan, dari Sabang sampai Merauke kita tuh kan banyak pulau, banyak lagi bahasa-bahasa daerahnya. Jadi bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu kita. Setelah itu bahasa daerah itu dia itu sebagai identitas dan budaya yang kita bawa masing-masing. Sedangkan bahasa asing itu membuka akses ke dunia yang lebih luas. Jadi membuka banyak peluang dan potensi
di dunia internasional. Jadi para alumni itu menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, tetap berakar pada budaya kita, dan juga kita tetap berkembang dan beradaptasi dengan zaman saat ini. Gitu. Oke, jadi tetap ya beradaptasi itu penting ya. teman Pro 2 ya di tengah kemajuan teknologi digital saat ini. Wow, ini yang menarik tadi bahasa Inggris ya. Apalagi teman-teman ya, anak muda NTT sendiri itu sudah banyak nih yang dapat beasiswa, misalnya Betul. LPDP, kuliah ke luar negeri. Jadi hal yang harus ya dikuasai adalah bahasa asing, bahasa Inggris. Betul sekali ya teman Pro 2. Dengan kamu menguasai bahasa asing itu juga bisa menjadi satu poin lebih ya. Iya, Ketika poin plus. iya, ketika misalnya kamu masuk ke dunia kerja, teman Pro 2 ya. Biasanya salah satu syarat itu ya menguasai bahasa asing. By the way, kita masih akan lanjut lagi, kita masih akan terus ngobrol bersama Mei Yanda Maharani Mesak, Ketua IKA Dubas NTT, tapi setelah yang Satu ini. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Oke. Pro 2, ya masih bersama kami di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas. Dan kamu juga dapat menyaksikan obrolan kita malam hari ini melalui tayangan di channel YouTube RRI ND. Boleh ya? Boleh. Spill pertanyaan di Betul. kolom komentar di kanal YouTube RRI ND dan juga melalui WhatsApp kami di 082 147 650 422. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Nah, ini Mei. kalau kita ngomongin soal apa? aksi nyata, Betul. dedikasi, kontribusi itu seperti Betul. apa dari anak duta bahasa nih. Ya, Mei ini sebagai alumni, bagaimana kamu memastikan bahwa gelar duta bahasa itu bukan sekadar titel ya, bukan sekadar gelar, selempang atau mahkota, tetapi benar-benar menjadi sebuah aksi nyata yang kalian lakukan gitu. Iya Kak, jadi kalau menurut saya itu semua dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Cara kita berbicara, menyampaikan ide, berinteraksi dengan orang lain, itu tuh bentuk nyata yang selalu kita bawa dengan titel duta bahasa itu. Jadi ketika dilakukan dengan konsisten, hal-hal sederhana yang dimulai dari cara berbicara kita itu membentuk dampak yang lebih besar lagi. Nah, dari situlah gelar ini menjadi hidup. Jadi bukan hanya sekedar sebutan yang selesai ketika penyelempangan di atas panggung. Oke ya, dan tidak jadi ada muncul pertanyaan begitu. Memang duta bahasa kerjanya apa, ya Oke. kan? Tapi Kak Irin memang kalau kita ngomongin duta bahasa ya mungkin beda dengan duta-duta yang lain, tidak perlu saya sebut. Tapi memang hidup dari dulu gitu. Selalu ya. punya aksi ke sekolah, ke kampung-kampung. Jadi punya programnya tersendiri yang Oke. dibangun selama 1 tahun, satu periode, kemudian Oke. ganti lagi. Itu selalu menunjukkan aksi-aksi nyatanya dengan program yang sudah dibuat. Nah, gitu. ini saya penasaran nih ya. Kalian kan sebagai alumninya ya. Program atau gerakan apa yang menurut kalian tuh paling relevan yang dilakukan oleh alumni duta bahasa biar dekat nih dengan generasi muda saat ini, Mei? Oke Kak, jadi program-program yang paling dekat dengan generasi muda, kebetulan kita juga Gen Z saat ini ya Kak. Betul. Jadi programnya itu berbasis kreativitas dan yang
dia itu membangkitkan partisipasi aktif yang lebih mudah diterima. Seperti kami itu sekarang sangat gencar untuk membuat konten-konten sosial media, memproduksi agar memperluas akses. Setelah itu kita juga sedang merencanakan Krida Nasional, program kerja nasional itu yang dia itu menjangkau mahasiswa dan juga komunitas literasi yang ada di Kota Kupang. Dan juga kita juga akan berkolaborasi dengan komunitas lain dan berencana akan membuat siniar-siniar yang akan ditayangkan dan bisa diakses gitu Kak. Jadi dengan pendekatan ini mereka tidak hanya sekedar dengar duta bahasa selesai, tapi sudah ada programnya, sudah dijalankan dan sudah terlibat langsung dengan anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini saya penasaran tadi Mei ya sama sinearnya nanti akan seperti apa teman Pro 2 ya. Pasti semua teman-teman Pro 2 juga penasaran. Nah, ini kan anak-anak muda sekarang nih kan lebih merasa kayak kalau bahasanya itu kalau menggunakan bahasa Indonesia kemudian dikolaborasi dengan bahasa asing ya kan, atau mungkin bahasa-bahasa slang itu merasa kayaknya menjadi jauh lebih keren begitu ya. Lebih gaul gitu kan ketimbang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kalau menurut Mei sendiri bagaimana caranya biar anak muda kita tuh bangga menggunakan bahasa Indonesia tanpa merasa ketinggalan zaman gitu. Tanpa merasa bahasanya deso gitu bahasa deso kan kadang wah kayaknya kurang gaul nih pakai bahasa seperti ini kurang gitu keren kan gitu. kurang keren gitu. Iya Kak, jadi kalau kita lihat memang kebanyakan anak-anak muda itu sudah campur kode, kayak ada istilah bahasa jaksel gitu. Betul. Campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara agar anak-anak muda bangga menggunakan bahasa Indonesia itu ada pada bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka. Jadi bahasa Indonesia itu perlu dihadirkan dalam bentuk yang lebih dekat, fleksibel dan relevan dengan kehidupan anak-anak pada saat ini. Jadi digunakan dalam konteks yang kreatif, menyenangkan. Jadi kemudian mereka merasa lebih dekat dan lama-kelamaan rasa bangga dan terbiasa akan muncul. Jadi bukan karena kita minta mereka atau memaksa mereka, tapi kita membuat mereka itu benar-benar merasakannya secara perlahan. Jadi seperti itu caranya. Dan saya tuh baru saja menonton podcast obrolan ya beberapa diva lah yang ada di Indonesia gitu. Dan saya paling suka Anggun ya, dimana dia tuh kita tahu kan dia tuh sebagian hidupnya itu justru lebih banyak dihabiskan di luar negeri. Tetapi ketika dia kembali ke Indonesia, dia selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ketika diajak ngobrol, ketika diajak ngobrol pun sama misalnya presenter atau podcaster atau host gitu kan, dia tuh selalu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tanpa pernah kemudian mencampur adukan antara bahasa Indonesia dicampur dengan jarang. Dan ini kalau lihat. bisa jadi kalau orang yang tidak mengenal Anggun, itu pasti dia berpikir dia ini bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, itu yang buat saya salut sih bahwa seorang Anggun tuh dia tahu menempatkan di mana dia berada gitu, teman Pro 2. Alright. Nah, ini kita masuk dalam konteks NTT. NTT ya. Kalau angkatan saya itu 2015 dari survei dari kantor bahasa, jumlah bahasa di NTT itu 69 ya, mungkin ya 69 bahasa. 69 bahasa. Jadi yang paling banyak itu di Alor dan beberapa banyak sekali yang sudah punah bahasa. Kalau di Alor itu hampir tiap-tiap RT itu punya bahasanya masing-masing. Oke. Kalau kita di sini mungkin hanya 2 bahasa, Lio dan Ende aja. Iya. Nah, ini menarik nih Mei. Ini terkait NTT kaya akan bahasa dan budaya lokal ya. Bagaimana alumni Duta Bahasa itu bisa ikut menjaga identitas di tengah arus globalisasi gitu. Iya Kak, jadi bicara soal bahasa daerah di NTT di tahun 2026, data terakhir dari Balai Bahasa NTT itu bahasa daerah di NTT ada 72 bahasa daerah dan 12 diantaranya sudah direvitalisasi. Nah, ini merupakan langkah serius gitu bagaimana cara kita sebagai alumni Duta Bahasa untuk ikut menjaga identitas bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Jadi alumni itu kita bisa berperan dengan
mempromosikan bahasa daerah, mengenalkannya melalui berbagai kegiatan. Juga kita bisa angkat lewat konten-konten kreatif, memanfaatkan digitalisasi saat ini. Dan untuk informasi, kalau Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu punya produk buku cerita anak dwi bahasa daerah. Ya, untuk meningkatkan literasi. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur ditulis juga oleh anak-anak Nusa Tenggara Timur. Jadi itu bisa dibaca dari usia dini untuk meningkatkan kemampuan kecintaan pada bahasa daerah sejak usia dini, Kak. Iya, betul ya. Karena kalau kita lihat realita yang ada sekarang ini kan banyak dari generasi, bahkan boleh dibilang lah dari generasi kami, generasi milenial tuh penguasaan bahasa daerah tuh oh my god. Sangat-sangat minim sekali ya, sangat rendah. Iya, bisa dicoba nanti kalau tidak percaya nanti dites ya. Seberapa banyak yang bisa menguasai bahasa daerah dimulai dari generasi milenial. Dan lebih menarik lagi Trinitas ya, bahwa di Duta Bahasa ini kan kita berbagai macam daerah nih, hampir tersebar di 22 kabupaten kota. Jadi seperti saya dari ND. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari Badan Bahasa atau Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur yang khususnya untuk sosialisasi terkait apa ya, kita mempertahankan eksistensi bahasa daerah, itu kita ada gitu. Jadi dari ND ada, dari Rote ada. Jadi kita bersama-sama untuk kemudian ya ke daerah-daerah untuk kembali menumbuhkan bahwa kita cinta bahasa daerah. Yes, teman Pro 2. Ini kalau bicara soal kualitas nih ya, Mei, menurut kamu secara personal, kualitas apa sih yang sebetulnya harus dimiliki oleh seorang alumni Duta Bahasa biar tetap bisa memberi dampak atau memberi impact di tengah masyarakat, Mei? Oke, Kak, kalau menurut saya kualitas yang penting itu adalah konsistensi, kepedulian, kemampuan beradaptasi, dan yang paling penting adalah semangat untuk terus belajar. Nah, dengan kualitas-kualitas tersebut, alumni kan dapat terus kontribusi secara relevan di berbagai situasi, sekaligus yang penting juga peka terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Responsif ya. Yes, betul sekali teman Pro 2 ya. Dan ini mungkin yang terakhir, Mei, bukan mungkin ya, tapi memang iya. Ini jadi pertanyaan penutup kita malam hari ini waktu ya. Juga. Dari 5 sampai 10 tahun ke depan, seperti apa mimpi besar kamu sebagai seorang ketua IKA Dubas NTT dan kontribusinya bagi masyarakat NTT, Mei? Iya, kalau saya membayangkan IKA Dubas NTT sebagai komunitas yang terus bertumbuh, solid, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jadi saya ingin IKA Dubas NTT menjadi ruang kolaborasi yang aktif, tempat bertukar ide, dan wadah untuk terus mengabdi. Jadi dengan semangat kebersamaan, saya optimis IKA Dubas NTT dapat menjadi bagian penting dalam menjaga bahasa, budaya, dan identitas Nusa Tenggara Timur ke depannya. Oke. Luar biasa nih teman-teman Pro 2, obrolan kita di malam hari ini sangat bermanfaat ya, memotivasi, menginspirasi kita semua. Betul. Tapi yang terakhir nih, Mei boleh tahu kamu kemarin itu juara berapa? Kemarin dapat terbaik 2 putri, Kak. Juara 2 terbaik. Kita ambil ya ke generasi prestasi. Boleh, teman Pro 2, karena ini kan juga baru sekali ya. Masih fresh ya. Tapi ini loh teman Pro 2 ya, apa ya, posisi itu tidak menentukan kamu ke depan akan menjadi seperti apa. Jadi perankingan itu tuh bukan satu-satunya ini ya. Hanya sebuah angka sih. Iya, hanya sebuah angka gitu. Kedepannya ya kamu sendirilah yang menentukan akan menjadi apa kamu nanti. Pemenang gitu kan. sesungguhnya, kalau menurut saya sih dia itu mampu memberikan kontribusi. Betul, Itu dampak pemenang. bagi orang lain. Thank you so much, Mei. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang sudah mendengarkan kita di 92,2 FM malam hari ini, jangan lupa tonton lagi di channel YouTube RRI ND. Like, comment, share, dan subscribe. Dan kita akhiri obrolan kita malam hari ini di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.